menginjak ke pengkajian data masyarakat ya. Jadi data masyarakat ini bisa meliputi lingkungan fisik. Kalau meliputi lingkungan fisik ini berarti lingkungan yang ada di dalam masyarakat tersebut, entah itu menyangkut individu, keluarga, ya, pokoknya yang ada. Jadi ada bentuk rumah, kondisinya halaman. Jadi bentuk rumah ini kadang kita bisa lihat rumahnya itu permanen, semi permanen, apa tidak permanen, gitu ya. Kita bisa lihat lantainya juga, ya, dindingnya seperti apa, gitu ya. Terus kondisinya seperti apa, gitu ya, di lingkungannya. Kondisinya kotor apa bersih, lembab apa kering, itu perlu diperiksa ya. Kalau kamar, misal kamar ya, kondisinya lembab, berarti resiko di dalam kamar tersebut resiko apa? Resiko adanya ISPA. Yang pertama, yang kedua TBC. Gitu ya. Terus halamannya, kita bisa melihat sekilas ketika masuk rumah, lihat halamannya kotor apa enggak, disapu apa enggak, gitu ya. Terus pembuangan sampah. Pembuangan sampah ini sejogjanya tidak dibuang ke sungai, ke laut, atau sembarangan. Ya. Anda belajar sudah berapa tahun? TK 2 tahun, ditambah SD 6 tahun, berarti ada 8. 8 ditambah 3 SMP, 11. 11 ditambah SMA 3, 14. Sekarang kuliah semester 5, 15, 16. 16 tahun kalian diajarin membuang sampah pada tempatnya. Sekarang Anda ingatkan kepada diri Anda, sudahkah Anda membuang sampah pada tempatnya? Nah, itu yang perlu Anda perhatikan pada diri Anda sendiri. Gitu ya. Dulunya sampah itu adalah sebaiknya dibakar pertama. Setelah itu ada himbauan dari pemerintah karena kalau dibakar itu menimbulkan polusi udara. Ada himbauan dari pemerintah sebaiknya dikubur. Ya. Nah, setelah saya amati misalkan kayak Pampers ya, terutama Pampers, itu kalau dikubur beberapa tahun yang akan datang, ini Pampers-nya anak saya sendiri dulu itu, saya kubur, anak saya sudah besar, waktu saya menggali tanah tersebut, masih ada Pampers-nya. Nah ini kadang jadi polemik buat saya. Kalau dikubur berarti nggak terurai-urai. Akhirnya ya, terpaksa saya membuat polusi udara, saya bakar. Gitu. MCK, sumber air, map, daerah, batas wilayah, bagaimana lingkungan sekitarnya, kondisinya, geografisnya. Nah, kepadatan ini juga mempengaruhi kesehatannya. Ya, berarti penduduknya padat apa enggak, itu mempengaruhi kesehatan juga. Semakin padat penduduknya, resikonya semakin tinggi. Gitu ya. Pelayanan kesehatan atau sosial. Apakah ada pusat pelayanan umum? Jenisnya bagaimana, karakteristiknya, pemakaiannya, statistiknya. Adekuatkah, dapat dicapai, diterima, bagaimana tingkat kepercayaan pengguna jasa. Ini pelayanan kesehatan. Ketika kita menjadi suatu pelayanan kesehatan, berarti kita mengesampingkan emosional kita. Entah emosional itu kita dapatkan dari teman kita, entah emosional itu kita dapatkan dari keluarga kita, misalkan habis bertengkar dengan keluarga, habis itu kita melayani masyarakat, terus terbawa emosinya, itu nggak boleh, ya. Namanya pelayanan kesehatan. Jadi melayani masyarakat itu dengan tersenyum. Jadi menyesampingkan emosi yang kita bawa. Itu. Dan ingat, kita harus satu tingkat di atas pasien kita.
ya, satu tingkat di atas pasien kita, agar pasien itu percaya kepada kita bahwa kita bisa. Gitu ya. Ekonomi. Bagaimana tingkat perekonomiannya? Karena ekonomi ini sangat mempengaruhi kesehatan. Sekarang saya tanya sekali lagi. Ketika seseorang itu, orang miskin dengan orang kaya, tingkat kesehatannya lebih rentan orang miskin apa kaya? Yang rentan sakit siapa? Miskin. Dikarenakan apa? Ekonomi, lingkungan, gizi. Nah, itu ya. Itu karena ketika orang miskin itu mau berobat, sudah memikirkan biayanya nanti gimana dan lain sebagainya. Akhirnya kondisinya tidak memungkinkan, semakin jatuh sakit. Gitu ya. Sebenarnya yang paling kita ajarkan adalah bersyukur ya. Kadang orang miskin itu melihat orang kaya. Enaknya jadi orang kaya, bisa naik mobil kemana-mana, bisa naik apapun yang dia suka. Terus orang kaya itu melihat orang miskin. Enaknya mereka kemana-mana, walaupun tidak punya apa-apa, mereka bisa tersenyum. Beda dengan saya harus disibukkan gini-gini, terus tersenyum dengan keluarga kurang, dan lain sebagainya. Nah, kadang disitulah kita harus bisa bersyukur juga ya, mensyukuri apa yang ada gitu ya. Kayak lagunya siapa tuh? Syukurin apa ya? Gitu ya. Nggak tahu, lupa saya lagunya siapa. Ada 8 subsistem, yaitu keamanan. Ini yang tadi ya, ini salah satu 8 subsistem keamanan dan transportasi. Jadi yang tadi ini, nah ini ekonomi, sekarang keamanan dan transportasi. Ini sangat penting. Kalau jarak pelayanan kesehatan dengan masyarakat terlalu jauh, akhirnya masyarakat yang mau berobat bisa-bisa meninggal di jalan. Terlalu jauh, tidak nyampe gitu loh ya. Ini karena keamanan dan transportasinya kurang memadai. Ini biasanya masih dimiliki di beberapa wilayah yang berada di Indonesia ya. Kadang untuk berobat aja harus menyeberang beberapa pulau. Ini kan sangat mengkhawatirkan kesehatannya nanti. Politik dan pemerintahan ini juga berperan aktif sekali karena politik dan pemerintahan ini merupakan orang yang memberikan kebijakan tertentu untuk pelayanan kesehatan. Jadi ini peran aktifnya luar biasa ya, politik dan pemerintahannya. Terus komunikasi ya. Nah, komunikasi ini dibutuhkan sebagai alat berinteraksi antara satu dengan yang lainnya, sehingga dengan adanya komunikasi, dengan adanya interaksi mereka, maka kita bisa mendapatkan informasi dari mereka. Itu yang penting ya. Nah, informasi inilah kita butuhkan ketika kita melakukan suatu pengkajian. Misalkan pengkajian kita menggunakan interview. Tanpa adanya komunikasi, bagaimana caranya interview? Karena pada inti dari interview adalah komunikasi. Ya, masa kita berhadapan-hadapan, berpandang-pandangan, terus kita pergi, sudah tahu maksudnya saya. Loh, aneh juga, itu berarti dia main dukun ya, main dukun. Padahal belum omong-omongan sudah tahu maksudnya. Nah, ini aneh juga ya. Terus pendidikan. Pendidikan ini juga sangat berpengaruh ya. Jadi masyarakat dengan pendidikan yang tinggi akan masyarakat tersebut tingkat kesehatannya juga akan semakin meningkat. Karena dengan pendidikan yang tinggi mereka tahu pentingnya suatu kesehatan. Gitu ya.
Rekreasi. Nah, yang nomor 8 ini yang paling disukai ya, rekreasi. Tapi ingat, sekarang saya bertanya, ada seseorang yang ke pantai, tetapi nyampe pantai, dia cemberut, nangis, nggak suka sama sekali. Ini kelompok orang yang pertama. Kelompok orang yang kedua, dia rekreasi ke Bandung. Nyampe Bandung, dia capek-capek, akhirnya hanya melihat-lihat aja, terus pulang. Akhirnya capek-capek banget. Yang ketiga, orang ini hanya di rumah, dia melihat persawahan dengan tersenyum sama keluarganya. Pertanyaan saya, manakah yang disebut dengan rekreasi yang baik? Yang rekreasi di rumah, melihat persawahan, tersenyum dengan keluarga. Rekreasi yang Yang di rumah saja, tapi bisa tersenyum dengan keluarga. Nah, betul ya. Rekreasi yang terbaik adalah rekreasi yang bisa merilekskan kotak kita. Walaupun yang keluarga yang terakhir itu adalah rekreasinya hanya di sawah, melihat-lihat, tetapi dia bisa tersenyum dengan keluarganya, itu sudah dianggap suatu rekreasi karena dia merilekskan otak dia. Sedangkan yang pertama tadi, sudah cemberut, nangis, dan lain sebagainya ke pantai, itu tidak bisa disebut dengan rekreasi. Ya, ini yang kejadian ini anak saya sendiri. Nyampe pantai pasti nangis ya, karena takut air dulu. Nggak tahu sekarang. Sudah besar sekarang takut air apa enggak. Nah, yang kedua, itu juga nggak bisa disebut dengan rekreasi karena tempatnya terlalu jauh, nyampe sana capek, nggak bisa ngapa-ngapain, malah nggak bisa tersenyum, pulang malah capek, nggak bisa tersenyum, nggak terpuaskan. Tapi kalau misal orang-orang pecinta alam itu biasanya mendaki gunung. Emang capek sih, tetapi waktu sudah nyampe bukit, dia tersenyum lebar, senang, lah capeknya hilang, seketika terbalaskan dengan keindahan alam. Nah, itu disebut rekreasi dia. Tetapi kalau di atas sana sudah nyampe gunung, di atas dia malah merasa terbebani. Nah, itu nggak disebut dengan rekreasi. Persepsi. Warga masyarakat, bagaimana perasaan warga terhadap masyarakat? Apakah yang mereka anggap sebagai kekuatan masyarakat? Apa yang mereka anggap sebagai masalah masyarakat? Ajukan pertanyaan kepada masyarakat dari berbagai kelompok yang berbeda. Itu caranya. Ya. Jadi kalau kita datang kepada masyarakat itu, yang satu kamu tanya ini, yang satunya kamu tanya ini. Misalkan pertanyaannya tetap, tapi jangan satu kelompok aja, ke kelompok yang berbeda-beda. Apa pendapat mereka? Itu caranya, mengkaji yang benar. Makanya saya sarankan ketika mahasiswa itu saya terjunkan ke masyarakat, mereka menyebar. Ya, menyebar, mencari data-data. Nah, dari data-data itu akan timbullah perbedaan. Itulah yang kita cari. Persepsi yang kedua adalah persepsi Anda. Pernyataan umum tentang kesehatan masyarakat setempat. Apakah kekuatannya masalah, potensial masalah, apa yang Anda dapat identifikasi. Kadang persepsi kita dengan persepsi masyarakat itu berbeda. Nah, maka itu kita harus mencatukannya. Karena tadi kan ada data subjektif dan data objektif. Semuanya itu harus kita cari. Agar menjadikan satu persepsi yang sama. Terus data yang sudah ada, data kan ada data pasif dan data aktif. Itu juga harus kita cari semua. Agar mempersepsikan dengan sama. Gitu. Ketika ada persepsi yang berbeda, maka kita harus cari tahu kenapa berbeda.
Ya. Nah, data itu seperti itu. Data itu banyak yang data itu bisa lingkungan, kesehatannya, penyakitnya, dan lain sebagainya. Karena permasalahan masyarakat itu kompleks. Ini analisa data. Dari analisa data ini, kita bisa mengidentifikasi permasalahan yang ada yang dirasakan oleh masyarakat. Terus menetapkan kebutuhan masyarakat, menetapkan kekuatannya masyarakat, mengidentifikasi pola respon sehat sakit. Tadi saya terangkan, respon kita adalah respon sehat sakit. Mengidentifikasi kecenderungan. Kecenderungan di sini adalah dia itu cenderung kemana? Ke sakitnya apa ke kesehatannya? Ya. Karena kan ada paparan, ada resiko, ada sakit. Ya. Dan ada tidak terpapar. Ya, seperti saya terangkan kemarin. Ya. Kalau di dalam ruangan, ya, ada yang kena influenza, maka orang yang dekat dengan orang yang kena influenza itu resiko. Orang yang sakit itu sudah sakit, ya. Yang dekat sendiri itu resiko. Yang agak jauh itu kena paparan karena masih dalam satu kamar. Yang di luar kamar tersebut, di luar ruangan tersebut itu tidak terpapar. Itu ya. Makanya ada tidak terpapar, ada paparan, ada resiko, terus sakit. Nah, dari identifikasi yang kamu lakukan di atas tadi, di sini akan kamu rancang menjadi satu, menjadi sebuah diagnosa keperawatan. Tuh. Setelah menjadi diagnosa keperawatan, maka kamu rencanakan ke depannya seperti apa. Terus kamu adakan lokakarya mini. Di sini lokakarya ini adalah MMD1. Di sini disebut lokakarya mini kedua yang dihadiri masyarakat. Ya. Kalau lokakarya mini kedua itu MMD2. Kalau masih pengkajian di tahap analisa data itu tahap analisa data itu MMD1. Kalau hasil dari diagnosa keperawatan itu MMD2. Evaluasi. Ya. Lokakarya mini itu maksudnya MMD. Ya, musyawarah masyarakat desa. Nah, ini musyawarah warga. Musyawarah warga 1, MMD 1, musyawarah masyarakat desa. Ya. Dalam musyawarah masyarakat tersebut ditampilkan semua hasil dari pengkajian berdasarkan permasalahan yang muncul kemudian ditanggapi oleh masyarakat. Bagaimana respon masyarakat terhadap hasil tersebut? Setelah data dianalisa, maka kemudian dirumuskan diagnosa keperawatan komunitas. Tuh, ini pada tahapan MMD1. Ya. Dan makanya kamu kan mencari data dulu. Ya, setelah kamu dapat datanya, maka kamu tawarkan solusi-solusinya kepada masyarakat. Bagaimana cara mengatasinya? Itu di MMD1. Ya. Menawarkan solusi-solusi tersebut. Karena masyarakat mempunyai otonomi dalam memilih tersebut. Itu berada di MMD1. Ya, ingat kalau ada ujian seperti itu berada di MMD1. Ya. Kalau melihat tingkat keberhasilannya itu berada di MMD2. Nah, ini. Di MMD1 kamu sudah dapat mendiagnosa keperawatan komunitas. Ya. Jadi sudah melakukan diagnosa. Bisa menurut Ana ya diagnosanya. Diagnosa keperawatan komunitas merupakan respon masyarakat terhadap masalah kesehatan aktual, resiko, ya, yang dapat diantisipasi perawat, menggambarkan masalah, respon kondisi, mengidentifikasi faktor etiologi, serta karakteristik tanda dan gejala ini menurut Ana. Ya.
Kalau menurut Muge itu masih zamannya dahulu kala, ya, kalau bendo. Jadi menurut anak aja ya, saran saya. Ini diagnosa keperawatan komunitas. Jadi diagnosa keperawatan akan memberikan gambaran tentang masalah. Ya, bisa memberikan gambaran. Kalau tidak bisa memberikan gambaran masalah komunitas, ya bukan diagnosa keperawatan komunitas nanti ya. Diagnosa keperawatan mengandung komponen utama. Pertama, masalah problem, kesenjangan dari keadaan normal. Etiologi penyebab masalah kesehatan. Ya, meliputi perilaku individu, keluarga, masyarakat, lingkungan, dan lain sebagainya. Ini etiologi. Baik fisik, bio, psikososial, interaksi, perilaku, dan lingkungan. Ini etiologi. Berarti masalah, ada etiologi. Ya. Terus ada simptom. Simptom ini adalah tanda-tanda yang kemungkinan keluar. Itu simptom. Ya, gejala-gejala yang kemungkinan keluar. Informasi yang perlu untuk merumuskan diagnosa serangkaian petunjuk timbulnya masalah. Kadang kita mengkaji terus ada tanda-tanda, loh ternyata tanda-tanda yang kemarin itu yang saya temukan ini merujuk pada masalah ini. Itu loh, itu simptom. Nah, ini formulasinya ya. Formulasinya membuat diagnosa keperawatan komunitas. Diagnosa resiko misalnya, masalahnya apa? Terus di antara apa? Di antara komunitas itu adalah yang tadi tuh, yang saya sebutkan di sini nih. Etiologi. Ya, ada problem, ada etiologi, ada simptom. Yang pahami yang itu, terus ke sini. Nah, ya, kamu masukkan itu. Resiko, diagnosa resiko masalah. Di antara apa? Karakteristik komunitas yang dimanifestasikan oleh apa? Indikatornya. Indikator itu tanda dan gejalanya. Dari hasil pengkajian kamu, analisa data, mengidentifikasi apa, itu loh. Itu manifestasinya. Nah, ini contohnya. Ya. Dipahami dulu kata-katanya, silakan dibaca, dipahami. Sebelum menginjak ke slide yang selanjutnya, agar kamu paham. Oke? Kalau sudah Anda baca dan Anda pahami, diingat-ingat dulu sebentar. Saya kasih waktu. Oke, kalau sudah kita menginjak kepada slide selanjutnya. Kita terapkan di sini. Itu tadi formulasi. Nah, ini contohnya. Ya. Jadi resiko tadi adalah resiko terjadinya penyakit yang ada. Yang dapat dicegah. Ya. Nah, di sini yang dapat dicegah dengan imunisasi pada anak di desa Mukti Harjo Kidul, Semarang, berhubungan dengan belum diterimanya program imunisasi secara baik oleh masyarakat yang dimanifestasikan dengan cakupan imunisasi DPT 2, lebih dari 50% anak, hanya satu posyandu di desa, jumlah balitanya banyak sekali, 500 orang, akhirnya imunisasinya tidak merata, kurangnya tenaga kadernya hanya 2 orang, sedangkan orang yang balitanya 500 orang, kan nggak sesuai. 75% dari orang tua yang anaknya tidak diimunisasi, 20% orang tua yang mempunyai anak yang tidak diimunisasi mempunyai pengalaman jelek,
saat imunisasi merupakan misalkan panas saat imunisasi ini pengalaman jelek kan. Akhirnya mereka trauma dalam imunisasi. Ini caranya membuat diagnosa komunitas. Ya. Dari kata yang di depan tadi, jadilah ini. Ya. Misalkan kalau diare, resiko terjadinya diare. Bisa dicegah nggak menurut kamu? Oh, bisa dicegah kok. Berarti resiko terjadi diare yang dapat dicegah. Dengan apa kalau diare dicegahnya? Gitu loh. Memotong rantai, Pak, karena sumber airnya. Menutup sumber air. Dengan menutup sumber air yang berada di desa tersebut, ya, berhubungan dengan apa? Ya, berhubungan dengan tingkat kekuatan yang kamu sudah mengidentifikasi apa di situ. Ya, berhubungan dengan masyarakat yang mempunyai keinginan untuk sembuh lebih tinggi. Nah, seperti itu. Kalau itu sumbernya diare sumber air. Kalau sumbernya ditutup, masyarakat sembuh. Tetapi kalau diarenya dikarenakan karena kebiasaan perilakunya, ya disebutkan tidak dapat dicegah karena kebiasaan perilakunya jelek. Kebiasaan perilakunya membuang BAB di sembarang tempat atau di sungai. Gitu. Atau bisa dicegah sebagian, gitu ya. Ini contoh diagnosa. Contoh yang kedua ini. Resiko terjadinya penyakit akibat lingkungan yang tidak sehat, diare, ispa, dan lain sebagainya berhubungan dengan kurangnya kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan, terpaparnya lingkungan oleh bermacam-macam polusi. Ini kalau diakibatkan oleh penyakit. Ya, tidak berhubungan dengan sumber air. Beda lagi caranya. Ya. Jadi diagnosa komunitas, diagnosa keluarga itu sangat berbeda sekali dengan diagnosa individu atau diagnosa klinis. Berbeda jauh ya. Ingat itu. Kadang kakak tingkat kamu itu ada juga. Waktu membuat asuhan keperawatan keluarga, diagnosanya kata-katanya seperti penyakit klinis. Itu salah. Ya. Kalau diagnosa keluarga, kalau dia misalkan kepala keluarganya sakit. Nah, sakitnya kepala keluarga ini mengganggu enggak dengan anggota keluarga yang lain? Kalau mengganggu, itu dianggap askep keluarga. Ketika sakitnya itu tidak mengganggu anggota keluarga yang lain, tidak dianggap sebagai askep keluarga, tapi askep individu. Itu. Lah mengganggunya gimana, Pak? Misalkan kepala rumah tangganya sakit, akhirnya tidak kerja. Kalau nggak kerja tidak dapat pemasukan. Anggota keluarga yang lain akhirnya kekurangan ekonomi, nggak bisa makan. Terganggu kan? Berarti mengganggu keluarga. Itu loh ya. Kalau nggak mengganggu ya nggak usah. Gitu. Ini contoh yang selanjutnya. Ya. Ada derajat kesehatan pada usia lanjut. Tidak adanya pembinaan pada usia lanjut. Gitu ya. Ini askep saya dulu ya waktu S2 ini. Ini contoh-contoh askep waktu saya S2.
Waktu saya terjun MPH saya. Perencanaan, langkah awal dari perencanaan, pemprioritasan diagnosa keperawatan, merumuskan tujuan jangka panjang, merumuskan tujuan jangka pendek, menetapkan rencana intervensi dan rencana evaluasi. Ini perencanaan. Jadi direncanakan penapisan masalah, untuk prioritas masalah keperawatan dilakukan penapis. Dan beberapa kriteria sebagai berikut. Ya, kesesuaian dengan peran perawat kesehatan masyarakat. Sejauh mana peran perawat CHN dalam membantu mengatasi masalah tersebut, misalkan gitu. Resiko terjadinya, bagaimana masih beresiko untuk menjadi masalah lain? Ya. Jadi resiko terjadinya ini bisa sangat fatal, gitu ya. Terus resiko parah, kemungkinan. Terus minat masyarakat, bagaimana minatnya? Masih ada minat nggak untuk mengatasi masalah tersebut? Terus kesesuaian dengan program pemerintah, apakah ada andil dari pemerintah tentang kebijakan-kebijakan yang ada, program-program yang ada dari pemerintah apa? Kemungkinan untuk diselesaikan atau diatasi, ada nggak? Bisa nggak diatasi masalah tersebut? Itu ya. Ketersediaan sumber, tempat, dana, waktu, fasilitas, petugas, ada nggak ini? Terus scoring. Nah, kalau kamu sudah membuat diagnosa keperawatan, maka waktunya adalah mensekoran. Pensekoran ini adalah 1 sampai 5. Sangat rendah, rendah, cukup, tinggi, sangat tinggi. Ya. Setelah skor terhitung semuanya, lalu dijumlah total sehingga akan terlihat masalah mana yang mempunyai nilai total terbesar. Itu yang akan menjadi diagnosa utama. Nah, pensekoran kan lewat sini tadi ya. Nah, ini. Bisa diatasi apa enggak? Nah, itu minat masyarakat, kesesuaian, kemungkinan diselesaikan. Nanti kamu skor ini kamu persepsikan. Ya. Ini rencana tindakannya. Jadi tujuan jangka panjang bagaimana, pendeknya bagaimana, strategi, intervensi, dan evaluasinya seperti apa. Setelah itu, merumuskan tujuan dengan berfokus pada masyarakat, jelas, singkat, dapat diukur, realistis, ada target waktu, melibatkan peran serta masyarakat. Jadi semuanya harus melibatkan peran serta masyarakat. Kalau enggak ya bagaimana? Di akhir bulan April 2008, cakupan imunisasi pada balita di Desa Karangpakis, Kecamatan Purwoasri, Kediri, naik dari 50% menjadi 80%. Misalkan seperti itu ya. Tujuan jangka pendek, hasil yang diterapkan dari setiap kegiatan dilakukan pada waktu tertentu. Ini menurut indikator SMART. Ya. Nah, ini contohnya. Setelah mengikuti penyuluhan di posyandu selama 100 menit, ibu-ibu yang mempunyai balita mampu menjelaskan manfaat imunisasi, menjelaskan cara perawatan anak yang dapat diimunisasi. Terus menentukan strategi intervensi. Ini ya, ada merencanakan, ada memperhatikan, terus menetapkan. Ini adalah merupakan strategi-strategi tindakan yang akan kita lakukan. Setelah itu adalah evaluasi. Ketika sudah kita membuat perencanaan, implementasi, waktunya kita melakukan evaluasi. Berhasil enggak tindakan kita? Berapa persen keberhasilannya? Gitu. Kalau enggak, buat implementasi yang baru. Ya, ini membuat implementasi yang baru. Agar implementasi kita yang lebih inovatif tadi mampu menghasilkan evaluasi yang lebih bagus lagi. Ini prinsip lainnya. Ya, ini prinsip lain. Respon masyarakatnya seperti apa, penekanannya pada tingkat apa. Setelah itu, setelah kita evaluasi, implementasi, baru kita lakukan lagi MMD 2. Ya, di sini kamu sebutkan
bagaimana tingkat keberhasilannya dengan evaluasi yang terakhir kalinya. Setelah itu selesai. Kamu pulang lagi. Dari sini ada waktu 4 menit, silakan kalau ada yang bertanya. Kalau enggak ya saya akhiri. Ada yang bertanya? Debbie, bertanya enggak? Ferdinandus? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Kiki, bertanya enggak? Tidak. Nadia? Pak, tadi kan ada askep keluarga sama askep individu. Ya. Ya. Nah, kan kalau contoh askep keluarga tadi kan sudah. Nah, kalau contoh askep individu itu yang gimana? Yang tidak merugikan keluarganya gitu? Atau? Nah, askep individu itu askep yang di klinik gitu loh, nak. Yang kamu berada di rumah sakit, askepnya seperti itu. Oh. Nah, itu, ya. Loh, kita kan komunitas, Pak. Lah Bukannya iya, makanya itu kan aku sudah bilang. Kalau Oh, individu, askepnya itu kayak di klinik. Tetapi kalau keluarga, askepnya ya askep keluarga yang mengganggu sistem keluarga tersebut yang menjadi askepnya. Berarti kalau dia berarti sakit tapi tidak mengganggu anggota keluarga yang lain, ya tidak menjadi askep keluarga, tetapi dia menjadi askep individu. Askep klinis. Dengan kesehatannya sendiri. Itu. Tetapi kalau keluarga tersebut sudah mengganggu komunitas, nah ini menjadi askep komunitas. komunitas. Gitu. Paham maksud saya? Paham, Pak. Ya. Jadi itu pemilahannya seperti itu. Kalau kamu hanya malaria tetapi tidak mengganggu yang lainnya, ya sudah, askep individu. Kalau kamu bekerja di komunitas lo ya. Beda kalau bekerjanya kamu di rumah sakit. Walaupun mengganggu keluarganya, yang kamu tuju kan hanya askep individu, askep klinis. Paham maksud saya? Kalau bekerja di rumah sakit kan kita mengesampingkan anggota keluarga mereka. Walaupun anggota keluarga mereka juga kita tanyain. Tetapi askep kita kan individu tersebut agar sehat. Tetapi kalau dia berada di desa, ya kita pilah-pilah. Makanya kadang bisa jadi askep keluarga itu ada askep individunya juga. Jadi membuat dua askep juga, individu dan keluarga. Kalau yang diambil adalah rentang sehat sakit. Tetapi kalau yang diambil adalah masalah lingkungan, ya askep keluarga. Kalau lingkungan itu yang terjadi di lingkungan keluarganya. Kalau di komunitas ya askep komunitas. Gitu. Gitu ya Nadia. Iya, Pak. Oke. Terima kasih atas partisipasinya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam. Malam, Pak.